Shalom, kita berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan akhir pekan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan-Mu bagi kami. Hari demi hari Tuhan boleh menyertai seluruh perjalanan hidup kami sampai dengan hari ini. Dan hari ini juga Tuhan berikan kesempatan bagi kami kembali untuk boleh belajar, beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah mata rohani kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu saat ini. Berkati juga hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu. Terpuji, termulialah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini membahas tentang ketika Tuhan sulit dimengerti. Mari kita baca firman Tuhan dari Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika satu peristiwa terjadi dalam hidup kita, sering sekali kita bertanya, mengapa hal ini terjadi Tuhan? Kenapa peristiwa ini saya alami? Maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan dari manusia adalah wajar sesungguhnya. Karena apa? Karena kita adalah makhluk yang diberikan Tuhan logika untuk berpikir. Sehingga ketika sesuatu terjadi, kita bertanya, kenapa? Dan kita akan terus selalu mempertanyakan sesuatu. Tetapi ketika kita bertanya, saudaraku yang terkasih, sering sekali kita tidak mendapatkan jawaban. Bahkan ketika dikasih jawaban pun kita sulit untuk mengerti. Kenapa hal itu terjadi? Bahkan kadang-kala kita tidak menerima ketika kita diberikan jawaban. Nah, ada seorang yang bernama Karl Barth, seorang teolog dari Swiss. Ketika ditanya oleh seorang mahasiswa pada waktu ia mengadakan satu seminar di Amerika Serikat, dia bertanyakan adalah, Dr. Barth, selama Anda belajar teologi, apakah yang hal paling mendalam yang pernah Anda pelajari? Maka setelah Karl Barth berpikir, dia kemudian memberikan jawaban bahwa saya mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya sebab Alkitab mengatakannya kepada saya. Maka para mahasiswa yang mendengarkan itu tertawa geli mendengar jawaban yang sangat sederhana daripada seorang Karl Barth. Tetapi kemudian tertawa para mahasiswa itu berhenti. Setelah mereka menyadari bahwa Dr. Barth serius dengan apa yang dikatakannya. Dan memang kalau kita analisis itu adalah jawaban dari Dr. Barth yang sangat sederhana untuk pertanyaan yang dalam. Jadi melalui apa yang dikatakan oleh Dr. Barth sesungguhnya mengajak kita memperhatikan paling sedikit dua pemikiran mendasar. Yang pertama itu adalah di dalam kebenaran kekristenan yang paling sederhana terdapat kedalaman yang dapat mempengaruhi pikiran-pikiran orang yang paling pandai di dalam sejarah manusia. Dan pemikiran kedua yang paling mendasar di situ adalah bahkan di dalam usaha mempelajari keluarbiasaan pemikiran teologi, kita tidak akan pernah dapat melampaui derajat pengertian seorang anak di dalam memahami kedalaman dan kekayaan daripada karakter Allah. John Calvin memakai analogi yang lain dengan berkata bahwa Allah berbicara kepada kita dengan bahasa seorang bayi, sama seperti seorang ibu yang sedang berbicara kepada bayinya. Jadi Allah telah mengakomodasikan dirinya pada waktu berkomunikasi dengan kita. Waktu Tuhan berbicara kepada kita, ada semacam penurunan atau perendahan diri Allah di dalam pengertian supaya apa? Supaya kita mengerti yang diibaratkan itu sebagai bahasa baik.
Jadi kita yang lebih rendah, yang lebih fana, tetapi supaya kita mengerti apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita, dipakai di dalam bahasa bayi. Dan tidak seorang pun yang mempunyai kemampuan untuk mengerti Allah secara tuntas. Ini harus kita benar-benar pahami. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami Tuhan, mengerti Tuhan dengan tuntas. Itu sebabnya kalau tema kita hari ini ketika Tuhan sulit dimengerti, saya mau katakan memang Tuhan sulit dimengerti dengan logika kita. Akan sangat sulit sekali. Karena apa? Karena ada sebuah benteng yang dibangun untuk menghalangi kita mengerti Allah secara tuntas. Banyak hal tentang Allah yang bisa kita pahami, itu harus kita mengerti juga. Tetapi segala sesuatu tentang Allah tidak akan mungkin bisa kita pahami dengan logika kita. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang terbatas. Sementara Tuhan itu tidak terbatas. Disinilah letak persoalan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin keberadaan terbatas dapat mengerti sesuatu hal yang tidak terbatas? Keberadaan yang tidak terbatas itu Allah, sementara kita adalah terbatas. Jadi pakar teologi di abad pertengahan menyatakan bahwa suatu ungkapan yang menjadi suatu rumusan bagi orang-orang di dalam mempelajari teologi, yaitu apa? Yang terbatas tidak bisa menangkap yang tidak terbatas. Jadi ini hal yang sangat jelas di mana tidak mungkin kita memasukkan objek yang tidak terbatas itu ke dalam ruangan yang terbatas. Jadi logika kita ini terbatas dan Tuhan tidak terbatas, maka yang tidak terbatas ini tidak akan mungkin kita masukkan di dalam logika kita, di dalam diri kita yang terbatas ini. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita pahami sebelum kita masuk mengeksplor topik ini lebih dalam lagi. Supaya kita nanti mengerti kenapa Tuhan itu sulit dimengerti. Ya pertama, karena memang Dia pencipta, kita ciptaan. Dia tidak terbatas, kita terbatas. Bagaimana mungkin yang terbatas bisa memahami yang tidak terbatas itu dengan tuntas? Jadi ada banyak hal di dalam kehidupan kita mengalami keterkejutan. Kenapa? Karena memang kita tidak mengerti dan tidak paham apa maksud Tuhan secara keseluruhan di dalam kehidupan kita. Walaupun saya katakan tadi bahwa ada banyak hal tentang Tuhan yang dibukakannya bagi kita lewat firman-Nya, lewat kejadian-kejadian. Tetapi tidak segala hal tentang Tuhan itu bisa kita mengerti. Dan tidak semua tentang Tuhan itu bisa kita pahami. Pernyataan ini bukan berarti bahwa kita tidak dapat memiliki pengetahuan apa-apa tentang Allah. Saya katakan tadi bahwa pengetahuan kita tentang Allah hanyalah sebagian, terbatas dan tidak mencakup pengetahuan tentang Allah secara keseluruhan. Jadi ini yang harus kita mengerti, harus kita pahami. Kalau Tuhan tidak dapat dimengerti adalah wajar. Kenapa? Karena memang kita terbatas dan Dia tidak terbatas. Ini adalah poin pertama sebelum kita masuk lebih dalam terhadap topik ini. Maka, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats yang kita baca itu tadi, bagaimana seorang Yesaya mengatakan bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi hal pertama yang harus kita pahami adalah perbedaan rancangan Tuhan dengan rancangan manusia. Perbedaannya di mana? Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya jauh sekali sesungguhnya perbedaan antara rancangan Allah dengan rancangan manusia. Kalau kita memahami memang di latar belakang Yesaya pasal yang ke-55 ini sebetulnya ini berbicara tentang bagaimana Tuhan melalui Nabi Yesaya berbicara kepada bangsa Israel yang telah meninggalkan Allah dan kebenarannya sehingga mereka akhirnya dibuang ke pembuangan di Babel. Nah, di tengah masa kekeringan yang mereka alami di dalam masa pembuangan itu, mereka memperoleh yang namanya kemurahan Tuhan untuk diundang kembali masuk ke hadirat Allah. Jadi mereka diundang untuk menikmati persekutuan, menikmati berkat-berkatnya kembali. Jadi di masa-masa ini, di masa-masa waktu mereka jauh dari Allah, ada begitu banyak hal yang mereka coba pikirkan dan rancangkan bagi hidup dan masa depan mereka menurut apa yang baik di dalam konsep, dalam pandangan mereka sendiri. Dan ketika itulah Allah berkata bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan
bukanlah rancangan manusia, dan jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Bahkan Tuhan menegaskan bahwa sedemikian jauhnya perbedaan antara jalan Tuhan dengan jalan manusia, sehingga Tuhan mengibaratkan jauhnya perbedaan itu seperti apa? Seperti tingginya langit dari bumi. Namun kasih karunia Allah yang begitu besar itu menggerakkan Tuhan untuk mengundang bangsa Israel untuk kembali mendekat kepadanya. Jadi pernyataan Tuhan ini sesungguhnya tidak berarti bahwa ia adalah Allah yang begitu jauh sehingga ia tidak bisa mengerti. Jangan salah di dalam memahami ini. Jadi karena ada teolog yang mengatakan bahwa betapa berbedanya manusia dengan Allah sehingga tidak mungkin bagi manusia untuk bisa menyelidiki dan mengenal Allah. Namun kita juga diingatkan bahwa kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah, sehingga ketika kita diciptakan Tuhan menurut peta dan teladan Allah, maka sesungguhnya itu mau menunjukkan bahwa apa? Bahwa sekalipun Tuhan itu jauh, tetapi kita masih bisa mengerti. Buktinya apa? Tuhan kasih kita adalah gambar rupanya supaya kita bisa mengerti dan memahami Dia sebagai Allah. Bahkan lebih jauh lagi, sebagaimana kita bisa memahami dan mengerti bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib. Antara kita dengan Allah ada keterhubungan dan keselarasan melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Jadi ketika hubungan kita dipulihkan dengan Dia, sekalipun rancangan Tuhan itu jauh sekali dibandingkan rancangan manusia, tetapi oleh Yesus Kristus memang kita memiliki keterhubungan dengan Allah. Jadi ayat yang mengatakan bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Memang itu adalah sesuatu kebenaran. Meskipun kita sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan meskipun kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus, jalan manusia tetaplah jalan manusia. Dan jalan manusia itu sangat berbeda dengan jalannya Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak perlu terkejut ketika Tuhan melakukan sesuatu hal yang sama sekali kita nggak mengerti. Kenapa hal itu terjadi di dalam hidup kita? Kenapa? Karena memang jauh sekali rancangan Tuhan dengan rancangan manusia. Jadi nggak usah kita, kalau saya katakan tidak usah kita terlalu terkejut, memang kadang-kala kita terkejut. Tapi maksud saya adalah supaya kita tidak selalu bertanya kenapa kepada Tuhan. Kita harus mengerti rancangan Tuhan, rencana Tuhan, jalan Tuhan dengan rencana, rancangan, dan jalan manusia itu sangat berbeda jauh, sangat jauh sekali. Jadi semakin kita mencoba untuk berkonfrontasi dengan Tuhan mengenai ketidakmengertian kita terhadap jalannya, maka kita akan semakin menemukan yang namanya kesulitan. Maka ketika kita bertanya terus, bahkan bukan jawaban yang kita dapatkan, tetapi itu kan semakin membingungkan kita. Contoh misalnya kalau kita perhatikan, bagaimana seorang Abraham itu Tuhan panggil ketika usia sudah 75 tahun, dijanjikan menjadi bangsa yang besar tapi tidak punya keturunan. Itu membingungkan bagi Abraham. Usia 75 tahun sudah mapan di Haran, disuruh berangkat ke satu tempat yang tidak jelas kemana, walaupun nanti Tuhan kasih tahu berikutnya kemana, tapi waktu pertama itu dipanggil tidak jelas. Dan itu sesuatu hal yang membingungkan sesungguhnya bagi Abraham kalau kita memikirkan itu. Tetapi Abraham memang taat melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Sekalipun membingungkan, dia tidak banyak bertanya, kenapa Tuhan? Bagaimana dengan hartaku? Dia tidak bertanya seperti itu. Dan kalau kita lihat juga misalnya, kenapa Tuhan membiarkan Sarah memberikan Hagar kepada Abraham sehingga kemudian lahir Ismail, padahal Tuhan tidak menjanjikan Ismail bagi mereka, tetapi yang dijanjikan itu adalah Yakub, yaitu yang lahir daripada seorang Sarah. Kenapa? Karena janji Tuhan yang diberikannya ketika Abraham 75 tahun itu baru digenapi setelah 100 tahun usianya Abraham. Tidak mengerti kenapa. Kenapa Tuhan tidak langsung berikan saja keturunan? Kenapa tidak waktu muda saja? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa terus kita perpanjang nanti. Tapi kita tidak akan mengerti. Kita akan mengalami kebingungan. Karena maksud Tuhan adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pemikiran maksud Tuhan yang baik ini sering sekali itu tidak kita mengerti dan kita pahami. Karena apa? Bertentangan dengan logika pemikiran kita. Kenapa Tuhan harus izinkan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa sehingga seluruh manusia akhirnya memiliki kecenderungan hati untuk memberontak kepada Tuhan?
Kenapa Tuhan tidak singkirkan itu saja kenapa Tuhan tidak larang ketika mereka mengambil buah? Walaupun jawaban-jawaban itu banyak diberikan sekarang, tetapi paling tidak sesungguhnya rancangan Tuhan supaya Yesus menjadi juru selamat bagi manusia itu tidak terpikirkan oleh kita. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lebih jauh lagi melihat misalnya, kenapa seorang Esau ditolak oleh Tuhan dan menerima Yakub, padahal Yakub itu banyak menipu. Tuhan senang melihat Yakub tetapi membenci Esau. Kapan? Ketika di dalam kandungan yang mereka tidak mengerti, belum bisa memutuskan apa-apa. Kenapa? Di mana persoalannya Esau? Saya mau katakan adalah kita tidak mengerti akan hal itu. Saudaraku yang terkasih, mengapa Tuhan, misalnya kalau bertanyakan, kenapa Tuhan harus memanggil orang yang kita kasihi? Atau misalnya seorang anak yang ditinggal orang tuanya meninggal, padahal mereka masih membutuhkan kasih sayang, masih membutuhkan biaya. Bagaimana Tuhan di situ penuh kasih kalau mereka dibiarkan Tuhan seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan itu akan banyak. Padahal kita masih punya banyak rencana. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tetapi yang terbaik menurut kita ketika kita menerima itu sangat jauh daripada logika kita. Atau misalnya ketika ada seorang yang baru menikah, tetapi kemudian salah seorang meninggal. Di mana kebaikan Tuhan di situ? Kenapa Tuhan izinkan mereka menikah kalau satu orang akhirnya harus mati duluan? Misalnya hanya beberapa hari menikah kemudian langsung meninggal satu orang. Kenapa Tuhan izinkan proses itu sampai kepada pernikahan, kemudian satu orang menjadi duda dan janda? Kita tidak mengerti dan tidak paham sering sekali. Bahkan kita sulit mengerti jalannya Tuhan. Kenapa Tuhan harus lakukan itu? Maka itu sebabnya pertanyaan-pertanyaan Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu sering menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Semua itu ada di dalam rancangan Tuhan. Dan kita sering sekali tidak paham apa maksudnya Tuhan. Jadi segala hal yang terjadi di dalam hidup kita merupakan bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Proses ini membuat hidup kita menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Membuat kita lebih mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Membuat kita lebih berserah lagi kepada Tuhan. Dan tidak jarang juga apa yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan kita kehendaki. Kita merancangkan ini, ternyata tidak terjadi seperti itu. Bahkan kadang-kala kebalikannya yang terjadi. Hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Dan tentunya hal itu sangat-sangat mengecewakan kita. Maka kita bertanya, kenapa Tuhan? Kalau kita membaca di dalam Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan tadi di dalam Yesaya 55 itu, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, sama seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah bedanya, jauhnya antara jalanmu dengan jalanku, antara rancanganmu dengan rancanganku, kata Tuhan. Jadi manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang memutuskan. Bahkan kita bisa membuat rencana 1, rencana 2, plan A, plan B, dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya kita harus menyerahkan segalanya kepada kehendak Tuhan, kepada keputusan Tuhan, kepada rencana Tuhan. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh merencanakan sesuatu dengan baik. Tuhan tetap menginginkan agar umatnya memaksimalkan akal dan pikirannya untuk merencanakan segala sesuatu dalam hidupnya dengan baik. Tetapi ingat, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Amsal 15 mengatakan artinya waktu kita merancangkan sesuatu, kita minta nasihat dari Tuhan. Kita minta nasihat daripada orang-orang yang lebih senior dari kita, yang kerohaniannya mungkin lebih tinggi dari kita. Supaya apa? Supaya rancangan kita itu tidak gagal. Supaya rancangan kita itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah makanya sekarang bagaimana kita menyesuaikan rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Nanti saya akan menjelaskan. Jadi ketika Tuhan sulit dimengerti, ketika kita tidak tahu apa mau lakukan, sebenarnya apa yang harus kita lakukan supaya kita kemudian
Oh, kita mengerti, ternyata maksudnya Tuhan begini. Saudaraku yang terkasih, di dalam Amsal 20 ayat 18 dikatakan, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Nah, Nats ini sebenarnya sedang mengajari kita untuk tetap membuat rancangan di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 21 ayat 5 dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Dan itu tadi Amsal 15 ayat 22 saya sudah sebutkan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau banyak penasehat. Maksudnya adalah bahwa Tuhan tetap menginginkan kita memiliki rancangan, membuat sesuatu, merencanakan sesuatu yang baik, mempunyai program untuk hidup kita. Jangan juga akhirnya kita berkata, toh juga rencana Tuhan yang terjadi, kenapa saya harus membuat rancangan? Ingat, Tuhan kasih kepada kita free will, kehendak bebas. Tuhan kasih kita logika. Kita harus pergunakan itu secara maksimal. Tetapi ingat, kita tidak boleh melawan, melampaui rencana Tuhan. Bagaimana kita tetap tunduk di dalam programnya Tuhan itu. Tetapi kita tetap memiliki program. Baik, mungkin ini agak-agak sedikit sulit untuk kita mengerti bagaimana sesungguhnya ini bisa terjadi. Tetapi saya mau katakan, Tuhan punya rencana dan kita punya rencana karena kita memang punya kehendak. Tetapi sekarang adalah bagaimana mensinkronkan rencana kita dengan apa yang sesungguhnya Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa Allah itu begitu sulit dimengerti? Tadi di awal saya sudah jelaskan sesungguhnya bahwa Tuhan itu sulit dimengerti, sulit dipahami adalah karena Dia Tuhan. Kalau Dia bukan Tuhan, maka mungkin tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk mengerti rancangan daripada Tuhan. Karena Dia Tuhan, kita manusia. Dia pencipta, kita ciptaan. Dia tidak terbatas, kita terbatas, maka kemampuan kita untuk mengerti rencana Tuhan sesungguhnya tidak akan mudah bagi kita. Sebenarnya firman Tuhan sudah mengingatkan itu di dalam Pengkhotbah 3:11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa? Jawabannya bisa kita peroleh dari ayat berikutnya di dalam Pengkhotbah 3, di dalam Yesaya itu tadi, yang Yesaya 55 ayat 9 itu. Karena apa? Karena seperti tingginya langit dari bumi itu, begitu jauhnya rancangan manusia dengan rancangan Allah. Jadi seperti jauhnya antara langit dari bumi. Itulah perbedaan tingginya atau jauhnya antara jalannya Tuhan dengan jalan kita. Antara pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Sehingga ini membuat kita sulit mengerti dengan pikiran kita. Dan malah mengira, kadangkala kita mengira kalau Tuhan jahat, kenapa sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya nanti suatu saat, waktu peristiwa-peristiwa terjadi, memang kita sulit untuk mengerti kenapa itu terjadi. Bahkan kita mempertanyakan kepada Tuhan. Bahkan kadang-kala dalam pikiran kita, Tuhan tidak adil, Tuhan jahat. Tetapi ingat, suatu hari kita akan sadar bahwa apa yang diputuskan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Dia tentu lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Bahkan lebih daripada apa yang menurut kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan merancang kita. Tuhan mendesain kita. Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Kalau kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Misalnya ketika seorang Ayub. Orang yang sangat saleh di muka bumi. Tidak ada yang lebih saleh dari dia. Tetapi kenapa dia akhirnya mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya? Ayub ketika menjalani itu di dalam ketaatan, anak-anaknya mati semua, harta bendanya hancur semua. Istrinya pun menyuruh dia mengutuki Tuhan. Teman-temannya pun walaupun berdiam diri sebentar tetapi kemudian menyalahkan dia. Semua hal tidak mendukung dia. Ayub tidak menyalahkan Tuhan di situ. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari perut ibuku. Maka terpujilah Tuhan. Dia memberi, dia mengambil, terpujilah Tuhan. Kemudian kepada istrinya dia menjawab, apakah kita hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan, tidak mau menerima apa yang buruk? Dalam hal itu Ayub tidak salah. Tetapi sesungguhnya kemudian saya yakin Ayub itu banyak memikirkan, kenapa Tuhan ini terjadi?
Pasti dia bertanya. Akhirnya nanti di bagian pasal yang terakhir kita melihat Ayub berkata, sebelumnya hanya dari orang saja aku mengenal engkau. Tetapi sekarang setelah semua peristiwa ini terjadi, mataku sendiri melihat siapa engkau. Ayub akhirnya mengerti dan mengenal kenapa hal itu terjadi di dalam kehidupannya. Jadi contoh-contoh banyak kita lihat. Misalnya kalau waktu terjadi peristiwa tsunami beberapa tahun yang lalu. Ketika satu keluarga misalnya meninggal, hanya tinggal satu orang, anak, bayi di dalam keluarga itu. Bagaimana kebaikan Tuhan di situ? Apakah Tuhan kejam? Apakah Tuhan tidak punya belas kasihan? Bagaimana mungkin hal itu mendatangkan kebaikan? Ini sulit kita mengerti. Atau misalnya ketika seorang bayi lahir dalam kondisi cacat atau meninggal setelah beberapa waktu, kenapa Tuhan harus ciptakan dalam kondisi seperti itu? Atau mengapa Tuhan kasih anak bagi satu keluarga misalnya sudah merindukan lama seorang anak, tapi kemudian setelah beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian meninggal dunia. Kalau toh Tuhan panggil itu dengan cepat, kenapa Tuhan harus kasih anak itu di dalam keluarga itu? Sulit untuk dimengerti. Itu sebabnya saya katakan tadi muncul pertanyaan-pertanyaan, mengapa Tuhan? Mengapa? Dan kembali, kadangkala kita tidak mengerti. Kembali ke nats itu tadi, seperti jauhnya tingginya langit dari bumi, demikianlah perbedaan rancanganku dengan rancanganmu. Jadi, saudaraku yang terkasih, yang terakhir bagi kita, bagaimana kita ketika sulit mengerti tentang Allah? Apa sikap kita sebenarnya? Yang pertama, saya mau katakan adalah tetaplah percaya dan tunduk pada rancangan Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Jadi kita tetap percaya dan tunduk. Karena apa? Karena memang ada perbedaan rancangan Tuhan dengan rancangan manusia. Sekalipun logika kita pada waktu kita mengalami itu kita tidak mengerti. Tetapi ingat, tetaplah percaya dan tunduk. Karena Tuhan itu selalu mendatangkan ataupun merencanakan sesuatu yang baik bagi kita. Di dalam Roma 8 ayat 28 itu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia tidak mungkin mereka-rekakan yang jahat bagi kita. Karena kita adalah biji matanya Tuhan yang dilindungi, dijaganya. Tapi waktu mengalami peristiwa itu memang kita tidak mengerti dan tidak paham atas hal itu. Ketika Samuel memberitahukan kepada Imam Eli apa yang akan terjadi kepada keluarganya, maka Imam Eli menjawab apa? Dia berkata, dia itu Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dianggapnya baik. Eli paham betul kalau dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dianggapnya baik. Karena dia tahu bahwa kebaikan menurut Tuhan itu berbeda dengan konsep. Yang terjadi pada keluarga Eli adalah yang buruk. Anak-anaknya akan mati. Dan banyak hal yang akan terjadi di dalam keluarga. Tetapi Imam Eli berkata, dia itu Tuhan. Biarlah dia melakukan apa yang baik menurut dia. Jadi sama seperti itu. Tetap percaya dan tunduk pada rancangan Tuhan. Harus kita pahami sekalipun waktu mengalami itu adalah dalam tanda kutip sesuatu hal yang buruk yang kita alami menurut kita. Tetapi ingat, dia itu Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang menurutnya baik. Karena dia tahu apa rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Yang kedua adalah tetap berseru kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Dan hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekalipun rancangan Tuhan, sekalipun jalan Tuhan, sekalipun Tuhan itu sulit kita mengerti. Tetapi ingat, Tuhan menjanjikan itu. Waktu kita berdoa, waktu kita menyampaikan semua keluh kesah kita kepada Tuhan, waktu kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, janji Tuhan kepada kita adalah Dia akan membukakan hal-hal yang sulit untuk kita mengerti itu. Memang waktu mengalami peristiwa itu sering sekali mata kita, pikiran kita dibutakan oleh apa yang kita lihat di depan kita. Sehingga kadang-kala pikiran kita nggak bisa jernih berpikir sebenarnya maksud Tuhan ini. Karena yang baik menurut kita secara kedagingan itu sangat berbeda dengan apa yang baik menurut Tuhan. Nah,
Kita harus mengerti dan semakin mengenal Tuhan. Kita harus memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Supaya kita mengerti apa rancangan Tuhan. Apa yang menurut Tuhan baik. Kenapa kita mengalami peristiwa-peristiwa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika Tuhan sulit dimengerti. Jadi ketika tetap kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rancangkan dan rencanakan di dalam hidup kita. Ingatlah, di dalam Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ingat, ada yang Tuhan memang bukakan bagi kita untuk kita mengerti. Tetapi ada hal-hal yang memang Tuhan sembunyikan. Tuhan tidak mau katakan itu. Karena itu rahasia. Dan itu adalah untuk kemuliaannya. Tetapi ingatlah. Ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita. Jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Jangan cepat-cepat mengutuk. Jangan cepat-cepat kita menyerah. Tetapi belajarlah untuk apa? Berlutut di hadapan Tuhan. Belajarlah untuk mengerti maksud Tuhan. Belajarlah untuk terus membaca Alkitab dengan rajin. Berdoa, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan bagi kita yang memang sulit untuk kita mengerti. Ada hal-hal yang Tuhan tidak bukakan, tidak apa-apa. Karena memang menurut Tuhan itu jauh lebih baik tidak dibukakan bagi kita. Kalau itu dibukakan, bersyukurlah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus Kristus, orang-orang yang sudah mengerti dan memahami apa yang terbaik yang selalu akan diberikan Tuhan bagi kita. Tetaplah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang terus bersandar penuh kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang tidak kita mengerti, kita tidak pahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan. Kami tahu kami sulit mengerti akan banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Sekalipun menurut kami tidak baik, tetapi Tuhan pasti dan akan selalu memberi yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan mungkin mengajari kami untuk introspeksi diri. Tuhan mungkin mengajari kami untuk semakin mengenal Tuhan. Karena itu, ajarilah kami di dalam setiap peristiwa yang kami alami untuk tetap bersyukur, untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, termulialah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa sering sekali Tuhan itu tidak bisa kita mengerti dengan logika kita. Tetapi satu hal yang kita yakini bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Walaupun kita tidak memahami banyak hal, tetapi Tuhan tetap memegang tangan kita. Kita akan mengakhiri persekutuan kita, ibadah kita pada sore hari ini. Dan kita juga boleh memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita akhiri dengan menyanyikan pujian. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Mari dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita boleh nyatakan pujian ini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus
hatiku tenang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Ku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, belum tentunya menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekalipun kami tidak mengerti dan memahami banyak hal tentang Engkau, tetapi kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan selalu memegang kami, menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh rangkaian ibadah yang sudah boleh kami lakukan hari ini. Biarlah nama-Mu sungguh-sungguh dipermuliakan atas seluruh hidup kami. Berdoa untuk setiap kami yang sudah boleh mengikuti ibadah pada saat ini. Berkati kami, berikan kepada kami pertolongan di dalam kami kesesakan yang sedang mengalami banyak pergumulan. Tuhan memberikan jalan keluar. Yang sedang dalam sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang di dalam kesesakan, Tuhan berikan kelegaan kepada kami. Tuhan, Kau melihat kami semua hari ini. Kau tahu apa yang ada di dalam hati pikiran kami. Kau yang tahu apa yang menjadi pergumulan persoalan hidup kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan kami, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang akan menolong kami di dalam segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengakhiri ibadah kami saat ini, tetapi hidup kami akan terus berjalan. Dan ibadah di dalam kehidupan kami sehari-hari akan terus berjalan. Karena itu kami meminta pertolongan daripada Tuhan. Supaya Tuhanlah yang boleh menuntun kami, membimbing kami, menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dimuliakanlah Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan daripada Rohul Kudus itulah yang memberkati kita dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Sampai bertemu di dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.